merilis Long Form Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan adanya tren penurunan penggunaan bahasa daerah lintas generasi. Dan bangsa-bangsa lain sedang masuk ke dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Merunut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa ataupun melalui percakapan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pro dan Kontra dengan pembahasan akulturasi budaya asing dengan berbagai bentuk dalam berbagai platform digital membuat eksistensi bahasa daerah menurun di kalangan Gen Z, di mana kita menjelajahi sudut pandang tentang topik tersebut dan mendebatinya dengan pemikiran yang mendalam. Saya Najwa Primari Apriliani sebagai moderator dan tim kontra, dan tim pro dan kontra diantaranya. Perkenalkan, nama saya Fajrina Sania dari pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Jelita Angela Dijati dari pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Desa Maharani dari pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Nafisa Putri Anggraini dari pihak pro. Perkenalkan, saya Repa Silvara dari pihak pro. Perkenalkan, nama saya Ariana Fajra Sapira dari pihak pro. Perkenalkan, nama saya Risma Febrianti dari pihak pro. Baik, kita akan membahas argumen-argumen yang membedakan antara pro dan kontra di topik kali ini. Mari kita mulai. Saya setuju dengan pembahasan atau mosi kali ini bahwa akulturasi budaya asing dengan berbagai bentuk dalam berbagai platform digital membuat eksistensi bahasa daerah menurun di kalangan Gen Z. Pengaruh gaya bahasa generasi Z dalam berbahasa Indonesia di era globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keutuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan identitas budaya bangsa. Gen Z yang tumbuh dalam lingkungan yang dipenuhi teknologi, informasi, dan media global menampilkan gaya berkomunikasi yang santai, cepat, dan kreatif dengan menggunakan singkatan, emotikon, kata-kata asing, dan gaya berbahasa informal. Pengaruh globalisasi dan popularitas budaya asing juga menyebabkan pergeseran preferensi komunikasi, di mana bahasa Indonesia termasuk bahasa daerah mungkin menjadi kurang menarik bagi generasi Z yang mempengaruhi eksistensi bahasa daerah menurun. Salah satunya adalah potensi penurunan minat dan apresiasi terhadap budaya lokal atau bahasa daerah di kalangan generasi Z. Dengan terpaparnya secara intensif pada budaya asing melalui platform digital, mereka mungkin kehilangan minat untuk mempelajari, mempertahankan, atau bahkan menggunakan bahasa daerah mereka sendiri. Ini dapat menyebabkan penurunan eksistensi dan penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Maka dari itu, saya setuju dengan mosi kali ini. Saya juga setuju mengenai akulturasi budaya asing dengan berbagai bentuk dalam berbagai platform digital membuat eksistensi bahasa daerah menurun di kalangan Gen Z. Bahwa akulturasi budaya asing dalam platform digital bisa memengaruhi penurunan eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z karena banyaknya konten digital yang menggunakan bahasa asing dan kurangnya kesempatan atau motivasi untuk menggunakan bahasa daerah secara aktif. Namun, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan strategi digital yang mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah. Tetapi saya kurang setuju dengan pendapat tim pro, karena dari akulturasi budaya asing dalam platform digital adalah bahwa hal itu dapat memperkaya pengalaman kita dengan berbagai perspektif, ide, dan nilai-nilai dari budaya lain. Menurut saya, melalui platform digital, generasi Z dapat belajar tentang beragam kebudayaan di seluruh dunia tanpa harus beranjak meninggalkan tempat tinggal mereka. Ini dapat membuka pikiran mereka dan membuat mereka lebih terbuka terhadap perbedaan. Selain itu, akulturasi budaya asing dalam platform digital juga dapat memfasilitasi pertukaran budaya yang positif antara berbagai komunitas.
Ini dapat memperkuat ikatan sosial antara individu dari latar belakang budaya yang berbeda dan mempromosikan kerjasama lintas budaya. Tetapi, potensi pengaruh negatif akulturasi budaya asing terhadap identitas budaya lokal dengan terlalu banyak terpapar pada budaya asing melalui platform digital, generasi Gen Z mungkin mengalami kesulitan dalam mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan identitas maupun perasaan yang merasa mereka itu tersingkirkan dari budaya asal mereka sendiri. Nah, menurut saya juga, di masa sekarang ini sudah terlalu banyak terpapar pada budaya asing dalam platform digital dan juga dapat mengarah pada hilangnya kearifan lokal maupun pengetahuan tradisional. Nah, jadi jika Gen Z lebih tertarik pada konten digital dari luar daripada warisan budaya lokal mereka, maka ada risiko kehilangan pengetahuan tentang praktik budaya dan nilai-nilai lokal yang penting untuk dipertahankan maupun dilestarikan. Begitu sih kalau menurut saya. Tetapi saya berargumentasi di pihak kontra, karena akulturasi budaya asing dalam berbagai platform digital adalah bahwa hal itu dapat membuka pintu bagi kolaborasi lintas budaya yang kreatif. Generasi Z juga dapat menggabungkan unsur-unsur budaya asing dengan budaya lokal mereka untuk menciptakan konten digital yang unik dan menarik. Ini juga dapat menghasilkan karya seni, musik, dan konten kreatif lainnya yang memadukan berbagai pengaruh budaya, menciptakan sesuatu yang baru dan menarik bagi audiens global. Menurut pendapat saya, akulturasi budaya asing dalam platform digital dapat menjadi jendela dunia bagi generasi Z untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya. Bila terhubung dengan individu dari berbagai latar belakang budaya melalui platform digital, mereka dapat belajar tentang tradisi, nilai, dan praktik budaya yang mungkin tidak mereka kenal sebelumnya. Ini dapat memperluas wawasan mereka tentang dunia dan mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Baik, saya menerima pemaparan dari pihak kontra. Akulturasi budaya asing mungkin memang memiliki dampak baik bagi perkembangan zaman, tetapi penting untuk memahami bahwa akulturasi budaya asing juga dapat memiliki dampak negatif, termasuk penurunan eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z dan masyarakat secara umumnya. Perubahan dalam preferensi komunikasi dan konsumsi konten digital dapat mempengaruhi bagaimana bahasa daerah diwariskan dan dipelajari oleh generasi muda. Sementara kita menghargai manfaat dari integrasi budaya asing, penting juga untuk merawat dan mempertahankan warisan budaya lokal, termasuk bahasa daerah, sebagai bagian penting dari identitas budaya kita. Tetapi menurut saya bahwa akulturasi budaya asing dalam platform digital bisa memengaruhi penurunan eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z karena banyaknya konten digital yang menggunakan bahasa asing dan kurangnya kesempatan atau motivasi untuk menggunakan bahasa daerah secara aktif. Namun, hal ini juga bisa menjadi peluang untuk mengembangkan strategi digital yang mempromosikan dan melestarikan bahasa daerah. Tetapi saya kurang setuju, karena menurut saya dengan adanya akulturasi budaya asing melalui platform digital merangsang kreativitas dan inovasi di kalangan Gen Z. Mereka mendapatkan inspirasi dari beragam budaya, kolaborasi lintas budaya, dan menggunakan platform digital untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang unik. Selain itu, pengembangan keterampilan digital juga terjadi seiring dengan eksplorasi budaya asing yang dapat diterapkan dalam berbagai proyek kreatif. Ini tidak hanya menguntungkan secara pribadi dalam ekspresi diri, tetapi juga berdampak positif pada inovasi dalam bisnis, teknologi, dan industri kreatif secara global. Maka dari itu, banyak sekali manfaat dari akulturasi budaya asing melalui platform digital yang dapat kita eksplor. Akulturasi budaya melalui platform digital memberikan manfaat besar dalam bidang seni, pendidikan, dan bisnis. Ini memungkinkan kolaborasi antar budaya yang kreatif dan inovatif, menciptakan karya seni yang unik, meningkatkan pemahaman lintas budaya dalam pendidikan, dan membuka peluang bisnis baru yang menggabungkan elemen-elemen budaya dari berbagai negara. Platform digital menjadi penghubung
yang memperluas wawasan dan mempromosikan toleransi, serta penghargaan terhadap keberagaman budaya. Pendekatan ini menghasilkan integrasi yang positif, di mana kita dapat belajar, berkolaborasi, dan tumbuh bersama-sama sebagai masyarakat global yang lebih inklusif dan memahami satu sama lain. Dengan demikian, akulturasi budaya melalui platform digital tidak hanya menguntungkan individu dan komunitas yang terlibat, tetapi juga memperkaya dunia dengan keragaman yang menjadi kekuatan bagi kemajuan dan pemahaman kita tentang dunia yang semakin terhubung. Akulturasi budaya asing melalui platform digital merangsang kreativitas dan inovasi di kalangan Gen Z. Mereka mendapatkan inspirasi dari berbagai budaya, kolaborasi lintas budaya, dan menggunakan platform digital untuk menghasilkan karya-karya kreatif yang unik. Pengembangan keterampilan digital juga terjadi seiring dengan eksplorasi budaya asing yang dapat diterapkan dalam berbagai proyek kreatif. Ini tidak hanya menguntungkan secara pribadi dalam ekspresi diri, tetapi juga berdampak positif pada inovasi dalam bisnis, teknologi, dan industri kreatif secara global. Dan juga akulturasi budaya asing dalam berbagai platform digital membuat bahasa daerah menjadi tidak penting. Mengapa menjadi tidak penting? Karena Gen Z itu terpantas dengan bahasa internasional seperti yang selalu digunakan zaman sekarang itu bahasa Inggris ya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, bisa dari faktor globalisasi, platform digital, tren, dan budaya pop, komunikasi digital, ekonomi digital, media sosial, maupun banyak lainnya. Ini membuat bahasa daerah itu menjadi tidak penting karena Gen Z terpantas atau lebih memilih dengan bahasa internasional yang digunakan dalam tren yang terjadi pada zamannya itu sendiri. Akulturasi budaya asing dalam berbagai platform digital dapat berdampak pada penurunan eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z. Dalam era digital, di mana informasi mudah diakses melalui media sosial dan internet. Dan budaya asing sendiri seringkali mendominasikan konten yang diasumsi oleh generasi Z. Dari hal ini dapat mengakibatkan kurangnya exposure dan penggunaan bahasa daerah karena generasi Z cenderung lebih terpapar pada budaya asing yang disajikan melalui platform digital tadi. Dengan demikian, akulturasi budaya asing dalam dunia digital dapat secara tidak langsung menyebabkan penurunan eksistensi dan penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi Z. Tetapi, saya akan tetap di pihak kontra, karena budaya dan langganan daerah tidak hanya terpengaruh oleh teknologi digital dan pengaruh budaya asing. Faktor-faktor seperti pendidikan, lingkungan sosial, dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya lokal juga berperan penting. Gen Z masih memiliki kesempatan dan akses untuk belajar dan memahami bahasa daerah mereka melalui inisiatif pribadi dan program pendidikan. Kesadaran akan pentingnya melestarikan warisan budaya juga dapat mendorong mereka untuk menggunakan dan menghargai bahasa daerah mereka. Dengan demikian, eksistensi bahasa daerah di kalangan Gen Z dipengaruhi oleh berbagai faktor. Akulturasi budaya asing dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan perilaku serta budaya yang ada pada seseorang. Namun, untuk mengurangi dampak negatif, perlu dilakukan pendidikan multikultural dan penggunaan bahasa daerah di lingkungan yang tepat. Pendidikan yang maju merupakan faktor pendorong akulturasi budaya yang akan berdampak positif pada imajinasi memajukan peradaban dan menjadi lebih kuat dalam menghadapi perkembangan zaman yang semakin maju. Interaksi antar budaya yang berbeda menyatu menjadi serasi. Perpaduan dua kebudayaan tersebut yang bisa melahirkan budaya baru seperti media sosial. Hal ini dapat menampilkan istilah-istilah bahasa daerah yang syarat makna, festival-festival bahasa daerah, dan lain sebagainya. Ini dapat membantu menumbuhkan rasa cinta kepada bahasa daerah, karena pembelajaran bahasa daerah dapat dilakukan melalui berbagai model dan strategi, baik di lingkungan manapun apalagi dalam media sosial. Mereka diharapkan akan secara tepat menggunakan bahasa daerah dalam berkomunikasi antar sesamanya. Sekian pembahasan pro dan kontra dalam topik kali ini.
Saya perwakilan dari kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.